Halo semuanya, sebelum menonton, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Agnes Maria Purbawan dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis IB Dharma Jaya. Nah, di video ini saya akan menjelaskan bisnis model kanvas dari produk masker saya. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada customer segment. Berawal dari adanya wabah virus corona yang menyebabkan kebutuhan masker semakin meningkat setiap harinya. Maka dari itu, kami memiliki ide untuk memproduksi masker kain yang punya beragam motif dan corak yang cantik dengan bahan kain kualitas premium tentunya. Dan dengan memperhatikan standar kesehatan yang ada. Masker ini diproduksi untuk semua kalangan, dari anak-anak, remaja, dewasa, sampai lansia. Yang kedua, ada value proposition. Nah, biasanya di value proposition ini berisi kelebihan atau keunggulan yang kita tawarkan untuk membantu customer segment. Yang pertama, ada pembuatan yang sesuai dengan standar kesehatan. Yang kedua, harga yang ditawarkan juga terjangkau. Lalu yang ketiga, masker kain kami dibuat lebih terkesan modis dan nyaman dipakai oleh siapapun. Yang ketiga, channel. Bagaimana produk kami bisa sampai ke customer? Yang pertama, kami melakukan penjualan secara langsung di toko fisik kami, yaitu Agnes Healthy Shop. Yang kedua, kami menggunakan sosial media dan internet untuk mempopulerkan produk masker kami. Yang ketiga, untuk menjangkau customer yang jauh, kami menggunakan web sales kami atau toko online kami. Yang keempat, kami juga menitipkan produk kami ke minimarket ataupun apotek-apotek terdekat. Yang keempat, customer relationship atau hubungan pelanggan. Menurut kami, ini adalah bagian yang paling penting dalam sebuah bisnis. Karena bagaimana caranya pelanggan dapat membeli berkali-kali produk kami dan menjadi loyal terhadap toko kami. Ada berbagai cara yang kami lakukan. Yang pertama, kami melakukan layanan yang ramah dan sopan di toko fisik kami. Kemudian kami memakai admin yang cepat dan bersahabat dalam toko online kami. Kami juga menjaga kepercayaan pelanggan dengan menggunakan bahan kain yang bagus dan berkualitas. Kemudian tidak jarang kami mengadakan berbagai promosi untuk menyenangkan hati para pelanggan kami. Yang kelima, revenue stream. Ini merupakan bagian yang paling vital, karena bagaimana caranya agar produk kita dapat menghasilkan uang. Yang pertama, pelanggan yang datang dan berbelanja di toko fisik kami. Yang kedua, pembelian melalui toko retail ataupun website kami. Yang ketiga, kami juga memperoleh pendapatan dari produk-produk masker kami yang kami titipkan ke minimarket ataupun apotek terdekat. Nah, dari pendapatan tersebut, kami memperoleh keuntungan yang tidak dapat digunakan sepenuhnya. Karena kami juga perlu manajemen atau pengelolaan yang baik agar usaha kami tetap terus berjalan lancar. Yang keenam, key resources. Key resources ini berisi tentang sumber daya apa saja yang kami perlukan agar bisnis kami tetap dapat berjalan. Yang pertama, kami memerlukan bahan kain kualitas premium. Yang kedua, sumber tenaga kerja manusia yang kreatif. Yang ketiga, mesin jahit yang memadai. Lalu, sumber daya keuangan yang mencukupi. Kemudian selanjutnya, bangunan tempat produksi yang layak. 7. Key activity. Key activity masih berhubungan dengan key resources. Aktivitas yang dilakukan di bisnis kami yaitu mendesain motif dan menjahit masker kain. Kemudian strategi marketing yang dapat diandalkan, lalu pembuatannya yang sesuai dengan standar kesehatan sehingga aman dan nyaman dipakai. Yang kedelapan, key partnership, yaitu dengan siapa saja kami menjalin hubungan baik agar bisnis kami berjalan lancar. Yang pertama, jasa layanan antar. Kami memakai JNT atau jasa layanan antar lainnya. Yang kedua, jasa grafis. Dan yang ketiga,
reseller di toko-toko online lainnya. Yang kesembilan atau yang terakhir adalah cost struktur. Semua kegiatan dalam bisnis membutuhkan biaya yang harus disediakan oleh perusahaan. Nah, disinilah cost struktur harus dijelaskan secara gamblang. Apakah suatu bisnis menghasilkan laba atau mengalami kerugian? Kami akan menjelaskan biaya-biaya apa saja yang kami keluarkan untuk menjalankan bisnis. Yang pertama, biaya yang dikeluarkan untuk pemasaran. Yang kedua, gaji untuk tenaga kerja kami. Dan yang terakhir adalah biaya untuk sumber daya yang diperlukan. Nah, setelah menjelaskan 9 blok bisnis model kanvas kami telah memetakannya ke dalam gambar berikut ini. Agar pembaca mudah memahami apa maksud dari bisnis model kanvas kami. Setelah mendengarkan penjelasan dari bisnis model kanvas kami mengharapkan kalian dapat membuat produk dengan bisnis model kanvas yang baik. Kami ucapkan terima kasih telah menonton video kami, dan sampai jumpa di lain video.